Mutiara. Alhamdulillah jadi. Puding selamat ulang tahun. Tulisannya nggak terpisah. Oke, kita lanjut hias. Hai, halo, apa kabar kalian semua hari ini? Aku doain yang nonton video ini sampai habis, sehat selalu, bahagia selalu, umur panjang, rezekinya melimpah, dan yang punya usaha laris manis, amin. Guys, jadi di video kali ini aku mau buat puding ulang tahun lagi karena banyak banget yang nanyain kenapa tulisan saya terlepas. Kenapa bagian lapisan atas sama lapisan bawah suka tidak nempel. Kenapa ini, kenapa itu. Nah, di sini ada banyak tipsnya ya. Kalau kalian mau tahu kenapa kalian gagal, kalian perhatikan tips-tips yang ada di video ini ya. Perhatikan step by step yang aku lakuin. Oke, nggak usah pakai lama. Untuk resep lengkapnya kalian bisa catat di sini ya. Oke, untuk membuat sagu mutiaranya kita didihkan 700 ml air. Nah, kalau sudah mendidih, kita masukkan 65 gram sagu mutiara. Dan langsung kita tutup. Kita tunggu 7 menit. Sesekali kita aduk. Nah, ini sudah 7 menit. Kita matikan kompor. Dan lanjut kita tutup, kita tunggu sampai 30 menit. Setelah 30 menit, nah kita nyalakan api lagi, kita masak sekitar 10 menit. Dan kita aduk. Kita tutup. Kita tunggu 10 menit. Oke, dan ini sudah mendidih. Saya mau menambahkan pewarna merah. Nah, supaya warnanya lebih cerah merah, ini saya pakai pewarna cabai merah. Secukupnya aja, sekitar 4 tetes. Dan ini kita aduk supaya warnanya nanti lebih terang ya. Atau opsional ya, kalian bisa tidak usah menambahkan. Setelah 10 menit, kita matikan kompor. Kemudian kita saring, terus kita masukkan ke dalam air dingin. Dan sekarang kita tiriskan. Nah, ini sagu mutiaranya sudah jadi dan kita saatnya buat pudingnya. Kita masukkan 1 saset agar-agar, ini tanpa warna, 7 gram. Dan 1 saset Nutrijel tanpa warna, 15 gram. 200 gram gula pasir. 1/4 sendok teh garam, 2 sendok makan maizena. Nah, di sini saya menggunakan takaran sendok makan ya, supaya takarannya itu pasti. Kalau kalian mau beli sendok takaran seperti saya punya ini, kalian bisa klik di deskripsi ya, udah saya cantumkan link belanjanya. Kalau misalkan tidak ada, kalian bisa komen ya, nanti saya akan cantumkan link pembelanjaannya yang ready stock. 1 saset susu bubuk. Nah, untuk bahan-bahan keringnya ini kita aduk-aduk dulu hingga merata. Dan kalau sudah merata, kita masukin 500 ml santan.
Ini saya peroleh dari 2 saset santan instan yang 65 ml dan saya tambahkan dengan air, jadi total keseluruhan air menjadi 500 ml. Dan 1 liter susu UHT. Posisi ini apinya masih mati ya, sambil kita aduk. Nah, kalau sudah mencampur semuanya, kita nyalakan api. Kita menggunakan api sedang dan kita aduk-aduk terus sampai mendidih. Nah, kalau sudah berasap seperti ini artinya sudah mendidih. Tuh, sampai di bawahnya udah menggumpal ya, udah hampir gosong. Nah, lalu kita ambil sebanyak 1 sendok makan untuk bagian tulisannya ya. Lebihin sedikit supaya takut nanti kurang. Tapi sebenarnya cuma 1 sendok makan udah cukup. Nah, ini kita kasih pewarna 1 tetes. Nah, diaduk-aduk warna merah ya. Oke, ini kita akan cetak. Dicetakan selamat ulang tahun. Di posisi ini kita harus segera mungkin taruh ya, supaya tidak beku adonan tulisan ini, karena adonan ini sangat sedikit banget. Dan cetakan puding ini tadi sudah saya taburin dengan air, percikan-percikan sedikit supaya nantinya tidak lengket. Untuk cetakan ini emang tulisannya tuh sangat-sangat kecil ya, jadi harus hati-hati banget. Karena cetakan selamat ulang tahun ini yang lonjong beda dengan yang bulat ya. Meskipun volumenya sama, kapasitasnya 1500 ml, tapi untuk tulisannya itu beda. Dan ini teman-teman udah jadi. Maaf ya, tadi ketika semprot ke tulisan tidak begitu jelas karena aku megang kameranya sendiri ya teman-teman. Nah, kalau misalkan menggumpal seperti ini, kita gampang, kita bisa atur menggunakan cotton bud. Oke, lanjut. Dan ini untuk alasnya saya semprotkan dengan puding putih. Ini tadi saya ambil kurang lebih 35 ml. Oke, jadi ini pas ya. Sebanyak 35 ml untuk alas tulisannya. Posisi ini kita langsung taruh ini mutiaranya. Kita taruh di pinggir-pinggirnya. Oke, sudah semuanya seperti ini. Kita ratakan ya mutiaranya. Dan nanti di atas sini kita akan kasih juga, cuman sebentar aja setelah kita tuangkan adonan puding putihnya. Oke, ini kita langsung tuang adonan putih. Sorry guys, aku salah tuang. Jadi di sini jangan sampai ketuang ya. Ini lebih baik kalian menggunakan sendok ya, supaya lebih rapi. Saya nggak sabaran teman-teman, jadi jangan ditiru supaya mutiaranya itu tidak ke atas semua. Kita masukkan ini lagi yang di bagian dataran bagian ini, kita taruh mutiara. Oke, dan lanjut kita tuang menggunakan sendok dulu di bagian atasnya. Oke guys, ini kita tunggu beberapa jam, 2-3 jam ya. Oke, dan sekarang kita buat puding buah naga. Di sini saya sudah siapkan 300 gram daging buah naga yang sudah saya blender. Kita masukkan 1 saset agar-agar 7 gram. Saya gunakan yang warna merah.
80 gram gula, 400 ml susu UHT, saya gunakan yang rasa stroberi, 100 ml susu evaporasi. Nah, lalu kita aduk-aduk sebelum kita nyalakan api. Nah, kalau sudah tercampur semuanya, kita nyalakan api. Nah, gunakan api sedang dan kita aduk-aduk terus sampai mendidih. Nah, kalau sudah mendidih seperti ini, sudah ya. Kita matikan kompor. Oke, nah ini contoh yang sudah set banget ya. Jadi bukan setengah set lagi. Nah, artinya kalau sudah beku atau set seperti ini, kita harus tusuk-tusuk menggunakan garpu supaya nanti lapisannya itu dia nyatu gitu loh. Kalau kalian ngeluh kenapa lapisan tidak lengket, ya mungkin karena terlalu set atau terlalu beku, lupa digarpuin seperti ini. Kalau video-video saya sebelumnya itu saya nggak pernah garpuin seperti ini karena saya kerjanya tuh sangat cepat sehingga tidak mengakibatkan puding terlalu beku. Dia cuman setengah set aja. Nah, kalau udah kayak gini kita langsung tuangin aja dengan puding lapisan buah naganya. Ini lapisan buah naganya juga sangat-sangat mendidih ya. Jadi lapisan puding buah naganya itu harus masih benar-benar panas kita tuangkan. Dan karena puding buah naganya ini masih ada, kita mau buat untuk flowernya. Nah, untuk puding flowernya ini saya mau taruh di cetakan silikon bunga seperti ini. Jadi ini masih ada sisa sedikit, kita bisa buat untuk rasa-rasa. Oke, saatnya sekarang kita buat flanya ya. Di sini saya menggunakan My Fla. Ini yang langsung instan saja, jadi nggak usah ribet. Kita tinggal tambahin air panas dari dispenser 200 ml dan My Fla 1 saset. Kita sambil aduk-aduk terus. Kekentalannya bisa diatur sesuai kebutuhan kita. Jadi praktis banget pakai Fla instan ini. Kekentalannya mau saya tambahkan lagi. Saya cuma pakai 150 aja. 150 ml. Jadi kalau misalkan ini 200 ml, ini pasti encer banget. Kalau untuk tingkat kekentalannya menurut aku segini udah bagus sih, udah cocok. Oke guys, ini sudah set dan sudah sangat-sangat beku, aman tuh. Jadi kita harus urut-urut seperti ini supaya dia terlepas dengan cetakan. Bismillah. Tara, alhamdulillah jadi. Puding selamat ulang tahun, tulisannya nggak terpisah. Oke, kita lanjut hias. Nah, ini untuk flanya kita langsung tuang. Nah, ini puding yang di silikon kita lepas. Ini bagus banget nih bunganya. Kita taruh di pinggir aja di sini. Dan yang bagian atas saya mau taruh dengan tenggo. Ini bebas ya, kalian mau taruh apa aja stok yang ada di rumah kalian. Jadi kalau kalian sudah punya cetakan puding ulang tahun ini, kalian mau hias sesuka kalian tuh bebas apa aja, menarik. Pasti yang ulang tahun suka.
Tara, akhirnya jadi deh. Puding selamat ulang tahun. Oke guys, video selamat ulang tahunnya jadi. Kalian jangan lupa dicobain ya, mau melorot guys. Oke, video kali ini cukup sampai di sini dulu. Aku doain yang nonton video ini sampai habis buat puding ini berhasil. Dan sehat selalu, bahagia selalu, umur panjang, rezekinya melimpah. Dan yang punya usaha laris manis, amin. Sampai jumpa di next video. Kalau kalian ada pertanyaan boleh komen di bawah ya. Nanti kita sharing-sharing sama yang lain. Nah, ini supaya aman, kita tusuk bagian bawahnya dengan menggunakan tusuk sate supaya dia nggak lari-lari ya. Kemarin ada yang komentar, Cin, kalau di bagian bunga supaya tidak geser-geser atau jatuh, tusuk pakai tusuk gigi katanya gitu. Iya, aku udah tusuk.